Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini responsi pertama ya. Karena di soal pertama ini banyak yang perlu dijelaskan. Di sini ada banyak banget. Jadi bikin videonya bertahap dan ini suatu hal yang sangat baru untukku. Jadi maaf kalau sedikit lama gitu. Jadi oke, kita mulai. Kan di soal 1 dia menggunakan dua metode. Di sini metode keseimbangan gaya dan metode garis pengaruh. Kalian harus mengerjakan dua-duanya, metode keseimbangan gaya juga dan metode garis pengaruh. Di sini apa yang baru, yaitu garis pengaruh. Nah, dan yang baru lagi di sini di distribusi beban tidak langsung, tapi mungkin kalian juga bisa mengikuti kalau kalian memang memahami di Medtech 1. Karena tahapannya ada yang sama ya. Di sini distribusi beban tidak langsung dan di metode garis pengaruh juga distribusi beban tidak langsung. Jadi ini di sini aku punya suatu struktur dengan balok. Jadi baloknya ini bertumpuk, ini balok bawah, ini balok atas. Oke, dilanjut lagi, tadi habis azan. Jadi di sini aku punya suatu struktur dengan balok bawah dan balok atas. Nah, di sini karena di sini ada tahap yang sama, yaitu ini distribusi beban tidak langsung, dan di metode garis pengaruh juga ada distribusi beban tidak langsung. Jadi kita bahas dulu yang ini, distribusi beban tidak langsung. Nah, caranya gimana? Jadi ini strukturnya kita kasih nama dulu per titiknya ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Jadi beban ini itu tidak langsung mengenai balok yang ini, karena ini balok utamanya, balok yang bawah tuh ya. Jadi gimana caranya biar beban ini bisa langsung membebani balok yang di bawahnya, yaitu dengan cara balok-balok beban-beban ini didistribusikan oleh balok-balok yang ini. Nih, garis-garis ini nanti dijadikan menjadi beban terpusat. Jadi dari beban ini, misalkan beban merata ini, nanti dia dibagi bebannya dibagi ke sini dan dibagi ke sini. Nah, yang ada di sini dibagi ke sini dan seterusnya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi gini, kita bagi dulu per bagiannya, bagian 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bagian di sini. Di 1 bagian C ke A. Nah, ini anggap aja gambar aku lurus ya. Nah, ini dimisalkan ini tuh perletakannya sama kayak Medtech 1, tapi cuma bebannya cuma segini aja. Nah, jadi karena yang ditinjau itu cuma bagian ini aja. Jadi Q sama dengan 1 ton per meter dengan jarak ini 2 meter. Ini C, ini A. Nah, di C ini dia punya gaya vertikal. Ini dianggap ke atas dua-duanya. Ini ada VC, ini ada VA. Nah, VC ini kita kasih nama VC double aksen. Nah, kalau yang ini VA aksen. Jadi kita misalkan sigma momen ke titik A. Jadi sigma momen A sama dengan 0. Misal VC double aksen ke atas. VC double aksen kali 2 dikurangi Q kali 2 kali setengah kali 2 sama
dengan 0. Di sini VC double aksen kali 2. Dari mana? Itu karena dia sigma momen di A, berarti semua gaya berjalan ke titik ini. Nah, di sini ada gaya apa aja? Ada gaya VC, ada gaya VA, dan ada Q. VC yang dikali oleh jaraknya, VA juga dikali oleh jaraknya. Karena dia di titik A juga, maka jaraknya itu 0, jadi nggak perlu ditulis di sini. Jadi tinggal VC dikali jaraknya itu 2, dan Q-nya itu Q kali 2 kali setengah kali 2. Nah, buat kalian yang nggak ngerti itu Q dari mana, kenapa dia bisa rumusnya seperti itu. Jadi gini, misalkan kotak ya, ini Q, ini L. Nah, L kan panjang dari kotak ini, Q itu anggap saja lebar dari kotak ini. Nah, rumusnya itu luas. Ini mah rumus supaya biar kalian kalian gampang atau ingat dengan rumusnya gitu. Dengan rumus luas dan rumus jarak atau titik berat. Nah, ini dikali. Nah, rumus luasnya itu apa? Rumus luas dari persegi panjang kan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya tadi berapa? L. Lebarnya tadi berapa? Q. Jadi ini Q kali L. Jadi bebannya dikali oleh jarak yang ada di bawahnya. Nah, jarak atau titik berat itu dilihat dari ini. Kita ambil diagonal. Di sini titik berat dari beban ini. Jadi titik beratnya ke sini. Jadi titik beratnya ke sini dia. Karena dia simetris, jadi otomatis dia titik beratnya di tengah. Jadi ke sini. Jadi ke sini dia setengah L, dan ke sini juga dia setengah L. Nah, ini tergantung dia jalannya kemana, ke arah kanan atau ke arah kiri. Kok ini kan dia dari sini ke arah kanan ya, berarti setengah L gitu. Sama halnya seperti segitiga. Sama halnya seperti segitiga. Beban segitiga ya. Jadi dia punya L dan dia punya Q. Ini Q, ini L. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Jadi kalau ini jadi setengah alasnya L, tingginya Q. Jadi setengah Q L. Nah, untuk jarak atau titik berat ya dari sini, diambil tengah-tengah dari sisi ini, diambil tengah-tengah dari sisi ini, dan diambil tengah-tengah dari sisi ini. Ditarik garis ke sudutnya. Otomatis dia ini nggak simetris ya, aku ngegambarnya, jadi anggap aja di sini. Otomatis dia titik beratnya di sini. Nah, dia ke sini tuh beda kan tuh. Jadi kalau misalkan di sini itu dia 1/3 L, dan ke sini itu 2/3 L. Jadi tergantung dia jalannya kemana. Kalau misalkan momennya di titik sebelah sini, otomatis dia dikali 2/3 L karena dia titik beratnya ke sini dan dia jalannya ke sana. Otomatis dia pakai 2/3 L. Kalau misalkan momennya ada di sebelah sini, berarti dia berat dikali jaraknya ini 1/3 L. Ingat, 1/3 L itu dekat dengan sudut siku-siku. Yang dekat dengan sudut lancip, dia itu 2/3 L. Seperti itu. Jadi di sini rumusnya 2/3 L atau 1/3 L. Jadi ini dikali ini atau ini dikali ini. Dan ini juga sama, setengah L. Makanya tadi rumusnya jadi Q kali L kali setengah kali L. Seperti itu. Lanjut di sini udah dijelaskan tadi Q kali 2 kali setengah kali 2 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk
plus dan minus. Kalau di reaksi perletakan aturannya gini, ini cuma berlaku di reaksi perletakan. Ini perjanjiannya, kalau misalkan searah dengan arah jarum jam dia plus, kalau berlawanan dengan arah jarum jam dia minus ya. Dan kalau misalkan gaya itu ke atas dia plus, kalau gaya itu ke bawah dia minus. Kalau gaya itu ke kanan dia plus, kalau ke kiri dia minus. Ini hanya berlaku di reaksi perletakan. Kalau di gaya-gaya dalam di Mektek 1 itu beda peraturannya, seperti ini tuh beda. Lanjut, kenapa VC ini plus? Karena dia dari sini kan ini dimisahkan dia ke atas ya, misalkan dia ke atas ke arah sini, berarti dia gini dong muternya, otomatis dia searah jarum jam, jadi dia plus. Kalau ini minus kenapa? Karena tadi kan di sini ada bebannya kan ada di tengah, jadi bebannya itu searah dengan gravitasinya, nah ke arah bawah dan titiknya di sini, berarti dia kasih di kanan, dia berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Sekarang disisakan VC-nya karena kita mencarinya itu VC. Jadi VC double aksen sama dengan Q-nya berapa tadi? 1 kali 2 setengah kali 2 itu 1. Nah ini karena ini pindah ruas, jadi karena ini pindah ruas ke seberangnya, jadi dia minus menjadi plus, jadi di sini minusnya hilang. Nah kalau ini VC dikali 2, kalau perkalian pindah ruas itu jadi bagi, jadi di sini dibagi 2, ini bisa dicoret, dia jadi 1, jadi sama dengan 1 ton. Pemisalan benar. Berikut selanjutnya sigma momen di titik C sama dengan 0, misal VA aksen ke atas minus VA aksen kali 2 plus Q kali 2 kali setengah kali 2 sama dengan 0. Ini kenapa minus? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Kenapa dia plus? Karena dia searah dengan arah jarum jam, karena dia sigma momen di titik C, di titik ini. Nah, lanjut, ini VA kali 2 dari VA dikali jaraknya Q kali 2 kali setengah kali 2 itu sama, penjelasannya kayak tadi sama kayak ini, cuma beda di simbol plus minusnya aja, karena itu tadi berlawanan dan searah jarum jam. Nah yang dicari yang mana teh? Yang ini, VA aksen. Jadi VA aksen sama dengan ini pindah ruas, maaf, aku pengennya yang ini aja pindah ruas biar minusnya hilang, dia pindah ruas, otomatis di sini tetap plus, jadi Q-nya berapa? 1 kali 2 setengah kali 2 1. Nah tinggal 2 nya kali menjadi bagi, jadi ini bisa dibagi coret-coret tinggal 1 di 1 ton. Pemisalan benar. Seperti itu, dan selanjutnya juga seperti itu. Misalkan bagian nomor 2, bagian A ke D. Diameter ini A, ini D. Ini VA double aksen, ini VD aksen. Nah, kenapa kita bagi double aksen dan aksen? Karena seperti ini. Di sini ada VA dan di sini ada VA. Kalau misalkan kita nggak bedakan ini dengan aksen, nanti kalian bingung ini VA-nya pakai yang mana gitu, VA yang ini atau yang ini gitu. Jadi sebenarnya ini tuh pemisalan dari VA kiri dan VA kanan, tapi lebih simpelnya kalau aku mau pakai aksen gitu. Oke lanjut, sigma MD sama dengan 0, misal VA double aksen ke atas,
VA double aksen kali 2, karena ini strukturnya sama, otomatis kurang lebih caranya juga sama. Q sama dengan 1 ton per meter. Min Q kali 2 kali setengah kali 2 sama dengan 0. VA double aksen sama dengan Q nya 1, ini 2, setengah kali 2 ya 1, dibagi 2 sama dengan 1 ton. Pemisahan benar. Selanjutnya sigma M A sama dengan 0. Misal VD aksen ke atas min VD aksen kali 2 plus Q kali 2 kali setengah kali 2 sama dengan 0. VD aksen sama dengan 1 kali 2 kali 1 dibagi 2 sama dengan 1 ton. Pemisahan benar. Selanjutnya yang bagian D dan E. 3 bagian D E. Nah, bagian DE ini dia beban meratanya cuma setengah dari jaraknya seperti ini. DE. Otomatis kalau setengah, karena dia jarak di sini 2 meter 2 meter, jadi setengahnya itu 1 meter dan 1 meter. Di sini ada VD double aksen dan VE aksen. Ini Q sama dengan 1 ton per meter. Sigma ME sama dengan 0, misal VD double aksen ke atas. VD double aksen dikali 2 min Q kali 1 setengah kali 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa itu kok ditambah 1? Jadi gini, kalau ini sama ya penjelasannya sama yang di atas tadi. VD double aksen dikali jaraknya 2 karena dia menuju titik ini. Nah, ini juga sama, dia menuju titik ini karena di sigma ME. Tapi kenapa dia ditambah 1? Karena kan dia bebannya di sini, di sebelah sini ya, dia nggak full kayak yang di atas ini. Terus dia pakai rumus yang tadi, Q kali 1, luasnya itu Q kan ininya kali 1, setengah kali satunya itu masih sama karena dia jarak dari sini, ini bebannya ya, bebannya ada di tengah dan jalannya ke sana. Nah, jalan dari sini ke sini itu setengah dari 1 ini kan, jadi dia berapa? 0,5. Setengah kali 1 itu 0,5. Nah, dia tuh baru nyampe sini. Gimana caranya dia harus nyampe sini? Berarti harus ditambah 1 ini. Jadi rumusnya setengah kali 1 ditambah 1, dan ini harus di dalam kurung karena ini satuannya sama. Nggak boleh Q kali 1 kali setengah kali 1 ditambah 1, itu beda lagi. Seperti itu. Lanjut, VD double aksen ini pindah ruas jadi 1 itu dari Q ini kali 1. Nah, di dalam kurung ini dihitung dulu, 1 ditambah setengah kali 1 itu 1,5, berarti 1,5 dibagi ini kali, kalau pindah ruas dia jadi bagi 1,5 dibagi 2, 0,75 ton. Karena dia plus jadi pemisahan benar. Sekarang sigma MD sama dengan 0, misal VE aksen ke atas. Nah, minus VE aksen dikali 2 plus Q kali 1 kali setengah kali 1 sama dengan 0. Kenapa itu kok nggak ditambah 1 juga? Beda. Jadi atau enggak, kenapa nggak dikurangin gitu? Beda penjelasannya, karena dia bebannya di sini dan mengarah ke titik ini. Min VE aksen kali 2 itu karena berlawanan arah jarum jam dan dia mengarah ke titik ini.
Kalau yang ini Q kali 1 kali setengah kali 1 itu dari sini. Karena dia nggak ada jarak lagi untuk menuju titik ini, dia cukup memakai jarak yang ini aja. Setengah kali 1 ini. Seperti itu. Jadi VE aksen sama dengan Q-nya 1. Ini 1, ini 0,5 dibagi 2. 0,25 ton. Pemisalan benar. Sekarang keempat, bagian E ke B. Nih, bagian E ke B. Nah, di sini kan ada beban yang pas dengan titik ini. Beban ini harus dimasukkan ke salah satu di antara keduanya, antara EB atau BF. Mau yang mana itu terserah kalian. Kalau misalkan mau dimasukin ke EB, di BF jangan. Kalau misalkan mau dimasukin ke BF, berarti di BE jangan. Seperti itu. Kalau ini kita masukkan ke EB aja. Ini meter, ini E, ini B. Nah, ini ada beban di sini dan ada beban di sini. Ini 2 ton, ini 1 ton. Ini ada VE double aksen dan ada VB aksen. Jadi sigma MB sama dengan 0. Misal VE double aksen ke atas. Jadi VE double aksen dikali 2 min, karena dia berlawanan arah jarum jam, min 2 kali, ini di tengah-tengah jarak ini ya, jadi 2 kali 1 min 1 kali 0 sama dengan 0. Dari mana teh? Ini 2 dari beban ini, 1 itu dari jarak yang ditempuh dia untuk menuju titik ini. Jaraknya dari sini ke sini itu 1 meter karena setengah dari 2. Nah, ini min 1 kali 0. Kenapa 0 teh? Karena dia berada di titik ini. Dia punya jarak nggak ada. Jadi jaraknya 0. Itu. Jadi VE double aksen sama dengan ini pindah ruas jadi plus 2 kali 1 2. Ini pindah ruas jadi plus juga 1 kali 0 0. Dibagi 2 sama dengan 1 ton. Karena plus jadi pemisalan benar. Sekarang sigma ME sama dengan 0. Misal VB aksen ke atas min VB aksen kali 2 plus 2 kali 1 plus 1 kali 2 sama dengan 0. Dari mana teh? Sama 2 dikali jarak dari sini ke sini 1. Dan dia searah dengan jarum jam. Kalau ini 1, jarak dari tempat dia ke titik yang dituju itu 2 meter. Jadi 1 kali 2. Jadi VB aksen dia pindah ruas sama dengan 2 kali 1 2 tambah 1 kali 2 2 dibagi 2. 2 tambah 2 4 dibagi 2 ton. Pemisalan benar. Oke. Bagian yang terakhir, bagian 5. Bagian B ke F. Nah, untuk bagian B ke F ini karena dia satu ini udah masuk ke EB yang tadi yang bagian nomor 4, jadi ini nggak masuk ke bagian B dan F. Jadi cuman ada beban 3 ton aja. 3 ton, jaraknya 2 meter. Ini B, ini F. Di sini ada VB double aksen, di sini ada VF aksen. Jadi sigma MF sama dengan 0. Misal VB double aksen ke atas, jadi VB double aksen kali 2 kurangi 3 dikali 1 sama dengan 0.
sama penjelasannya karena dia 3 jarak dari sini ke sini 1. Kalau ini 2 karena jarak dari tempat dia ke titik F ini adalah 2. Jadi VB double aksen sama dengan 3, dia pindah ruas jadi plus, 3 kali 1 3 dibagi 2 jadi 1,5 ton. Terus sigma MB sama dengan 0, misal VF aksen ke atas, jadi min VF aksen kali 2 plus 3 kali 1 sama dengan 0. Penjelasannya sama, berlawanan arah jarum jam dan ini searah dengan arah jarum jam. Jadi VF aksen sama dengan 3 kali 1 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 ton. Pemisalan benar. Ini juga pemisalan benar. Sekarang karena ini beban, semua beban ini dijadikan beban terpusat, jadi di sini kita kasih nama PC, ini PA, ini PD, ini PE, ini PB, dan ini PF. Jadi kita cari berapa total beban keseluruhannya. Berawal dari PC, itu dari VC double aksen, terus PA itu dari VA aksen ditambah VA double aksen, terus PD sama dengan VD aksen ditambah VD double aksen, terus PE sama dengan VE aksen ditambah VE double aksen, terus PB VB aksen ditambah VB double aksen, yang terakhir PF sama dengan VF aksen. Nah, ini dari mana? Ini semua dari hasil di sini tadi. Dari VC double aksen. VC double aksen itu hasilnya tadi 1 ton. Jadi PC-nya itu 1 ton. Kalau yang VA aksen dan plus VA double aksen berarti dia 1 ton ditambah 1 jadi 2 ton. Terus selanjutnya 1 ditambah 0,75 jadi 1,75 ton. Terus selanjutnya 0,25 tambah 1 1,25 ton. Terus 2 ton ditambah 1,5 3,5 ton. Dan yang terakhir 1,5 ton. Ini 1,5 ton. Jadi ini hasil-hasilnya. Seperti itu. Nah, karena ini menurut saya udah terlalu panjang, responsinya yang mau saya tanyakan yaitu di sini karena ada 2 metode ya. Metode ini metode MECTEC 1, ini metode MECTEC 2. Di sini ada relasi perletakan dan persamaan gaya-gaya dalam. Ini apakah perlu dijelaskan lagi atau tidak? Kalau enggak perlu dan kalian merasa kalian bisa untuk mengerjakan ini, ya nggak apa-apa. Nanti kita lanjut langsung. Aku bikin video lagi di sini relasi perletakan garis pengaruh seperti itu. Kalau misalkan ini perlu ya kita bahas, tapi mungkin bahasanya nggak banyak, jadi yang nggak kalian ngerti aja. Karena setahu aku yang paling kalian bingungin itu dari persamaan gaya dalam, itu pasti kalian pada bingung di MECTEC 1, soalnya banyak banget yang bingung. Tuh, kalau misalkan mau dibahas hayu, kalau misalkan nggak perlu dibahas ya udah kita lanjut ke MECTEC 2-nya seperti itu. Udah, semoga video ini mudah dipahami. Kalau misalkan memang ini mudah dipahami, kita teruskan boleh. Kalau misalkan ini tidak mudah dipahami, kalau ada metode lain untuk cara belajar dan responsinya, bilang aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.